jangan terlalu jauh ya. Nggak dengar pula suaranya. Tuh. Perkenalkan diri dulu Pak ya, nama Fatia Rahmi, dari Fakultas UNP S2 jurusan IPS Komunikasi Seni dan Budaya. Jadi tujuan datang ke sini untuk meneliti mengenai tentang musola batu ini. Nah, memang mungkin kita tahu ya beberapa musola yang ada di mungkin apakah ya di Padang atau di Sumbar, memang jarang kita temukan seperti musola ini. Nah, lalu kenapa bisa ini dijadikan untuk penelitian? Karena kalau kita lihat dari konstruksi bangunan ini kan memang bisa dikatakan unik kan, dengan berbagai mungkin besar kecil batunya di sini kan bisa dikatakan mungkin bisa tertata gitu Pak. Mungkin di sini ada beberapa yang ditanyakan Pak, mungkin awal mula berdiri musola batu ini Pak. Baik, terima kasih Fatia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi. Saat ini kita berada di Musola Jabal Rahmah di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Bagaimana sejarah berdirinya musola ini? Mulai saya kebetulan pernah jadi dekan di Fakultas Pertanian ini sejak tahun 2008 sampai 2017. Kira-kira 9 tahun kurang sedikit. Nah, pada awal 2009 ini areal ini merupakan hutan atau semak belukar ya. Maka kita ingin menjadikan ini tempat penelitian mahasiswa, praktikum dan sebagainya. Kebetulan di rumah saya di Payakumbuh itu ada ekskavator yang nganggur. Maka kita bawalah ekskavator itu ke sini. Untuk apa gunanya? Untuk membuat jalan ya. Kita mulai dari gerbang depan ini sampai ke sini, jalan lingkar semuanya ini, dan ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita total panjang jalan yang ada di kebun percobaan ini lebih kurang 7 km. Karena dari gerbang itu sampai ke musola ini kira-kira 1,2 kilo. Ini sampai ke ujung sana batas tanah kita kira-kira 1,5 km. Jadi ada 7 km jalan. Nah, pada waktu kita membangun jalan ini dengan ekskavator, itu kita tanahnya kita uruk segala macam, maka kita dapatlah batu-batu besar itu. Batu besar ada yang ukurannya lebih 1 meter kali 1 meter, sebesar kerbau, ada juga sebesar gajah mungkin yang di dalam itu. Maka batu-batu ini kita tumpuk di sini semuanya. Kita tumpuk di sini. Saya juga sudah karena banyak batu, nah ini mungkin bisa kita gunakan membuat musola gitu. Jadi pada tahun 2009 itu kita full mengerjakan jalan. 2010 kita sudah mulai mengerjakan musola. Jadi batu-batu yang besar ini kita tumpuk di sini. Mungkin kita lihat ke dalam dulu ya. Nanti baru keluar. Kita lihat ke dalam. Jadi kita mulai dari sini, kita mulai membangunnya. Pada waktu itu setelah sholat zuhur kita tentukan arah kiblatnya seperti sana itu. Maka batu besar ini yang pertama kita taruh ini. Ini pertama. Ini ke dalam tanahnya ada kira-kira segini. Karena ini kan sudah ditimbun untuk lantai kan. Ini pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga,
Ini kan lebih besar nih, kira-kira 2 meter di lebar. Kalau tingginya kira-kira 1,5 meter. 1, 2, 3. Terus kemudian kita taruh di atas ini. Ini. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, kita ganjal dengan batu ini. Batu ini bisa digerakkan. Nah, terus kemudian ini batu ini kelihatannya sudah ada campur tangan manusia. Mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, kita nggak tahu. Kelihatannya ini kan dipahat ini. Mungkin mau dijadikan patung atau apa, nggak tahu. Dapat di dalam tanah itu, maka kita taruh ini. Taruh ini. Jadi selesai nikahnya, terus kemudian kita tumpuk lagi ini seterusnya sampai sekeliling ini. Dan ini kita kerjakan sampai setinggi apa tegak ini kan, yang sebesar itu. Kita mulai setelah sholat zuhur sampai sholat isya. Kenapa sholat isya? Karena untuk menyusun ini kita gunakan eskavator. Nah, mungkin kita angkat ini kan eskavator itu. Nah, kebetulan eskavator ini yang punya di saya, dia mau pakai di Jakarta, sudah datang mobil tronton itu kan. Ya, akhirnya tengah malam itu saya suruh berangkat eskavator ini. Jadi yang siap itu adalah ini udah siap, yang besar itu udah siap. Nah, kemudian yang ke atas ini kan bisa pakai diangkat dengan tangan saja kan, dengan tangan, dan karena dia tidak terlalu berat dan batu-batunya juga tidak di sini. Ini yang kecil ini sudah batu kali yang kita ambil dari sungai mamanya sini. Nah itu. Nah terus kemudian untuk ventilasinya kita buat ini. Dan susun sedemikian rupa, kita taruh. Sepertinya sudah dibuat oleh Allah Taala untuk jadi musola, kan? Nah, terus kemudian kita buat pula di sini lubang untuk masuk angin dan di sana, kan? Nah, terus kemudian untuk pintu masuknya ini kita cari yang kira-kira ya bagus lah untuk pintu masuk. Kita susun di bawah terus di atas itu. Nah, ini kebetulan mencolok ya, kelihatannya seperti itu sehingga bentuknya seperti dalam gua. Iya. Nanti kita akan lihat keluar. Terus kemudian kenapa ini kok kita namakan musola Jabal Rahmah? Jadi kalau kita lihat di Rahmah kan ada bukit Jabal Rahmah, tempat ketemunya Adam dan Hawa itu kan. Karena di dalam ini seperti gua, ya kita berilah nama musola Jabal Rahmah. Jadi kalau orang datang pada waktu itu pagi hari, belum ada apa-apa di sini, dia datang besok pagi sudah ada musola yang berdiri setinggi ini lah kan. Nah sekarang kita lihat keluar seperti apa di luar. Kita lihat di luar. Nah jadi kalau kita lihat di luar ini, itu lebar batu ini bisa 2 meter lebih. Kan kita susun di sana ada batu kan, taruh lagi batu di sini, taruh lagi batu, tidak beraturan. Nah, siapa arsiteknya ya? Arsiteknya saya sendiri sesuai dengan apa yang muncul ide seperti itu aja kan. Yang penting dia ditaruh batu besar di bawah, makin ke atas makin kecil seperti ini, belum dikasih semen. Nah, demikian juga ini yang besar-besar ini kita lihat ke ini. Nah, ini tebalnya ini adalah 2 meter ini. Semua ini 2 meter. Jadi, pada waktu gempa pada tahun 2009 itu September, nah, ini sudah berdiri juga dan belum diisi semen. Ini kan diisi belakangan ini. Ini kan diisi belakangan ini. Nah, siap kita susun dulu setinggi
tegak kita baru diisi dengan adukan semen pasir seperti itu. Dan alhamdulillah pada waktu gempa 2009 ini enggak terganggu ya. Nah, terus kemudian ini juga seperti ini, kalau ini lebar tebal dindingnya nih, ini mungkin lebih 2 meter nih, 2,5 meter karena ini menjorok kan. Jadi kita biarkan ini kan bisa juga untuk duduk-duduk segala macam. Kalau dulu anak-anak suka manjat di sini kan. Ini jadi memang tidak beraturan, dan mungkin itu pula yang menyebabkan uniknya musala ini karena tidak beraturan, sehingga pada waktu kita masih membangun itu juga sudah viral gitu, karena banyak stasiun TV yang datang ke sini terus mengambil foto videonya, terus kemudian diapakan di YouTube macam-macam kan tuh. Nah terus kemudian kalau kita lihat ini pada umumnya batu ini lebih besar ini. Nah, ini yang di depan mirap tadi kan. Nah, ini tebalnya lebih ke 1 meter ini. Kita susun tadi kan kita lihat di dalam itu yang pertama, itu kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat batu yang ini lebih besar lagi. Ini kan ada garis-garis seperti apakah dulu ini bekas laut atau apa, kita nggak tahu kan. Nih kan seperti seperti di pinggir pantai kan. Nah ini jadi keunikannya di situ. Dan ini juga kita buat seperti ini, dan ya anak-anak bisa duduk-duduk di sini kan, manjat-manjat juga tapi tidak terlalu tinggi. Ya lah seperti ini, dan ventilasinya ada. Nah, kapan musola ini kita resmikan? Yaitu pada tanggal 1 Desember 2014. Walaupun sebelumnya sudah kita pakai juga. Kenapa 1 Desember itu? Karena Dies Natalis Fakultas Pertanian ini 30 November ya. Terus kita besoknya kumpul di sini dengan para alumni, adakan acara sini. Jadi kalau kita lihat bagian atas itu, ini kan udah batu-batu kecil, dan di atas itu kan dibuat atap atau lotengnya itu datar, dicor. Nah, ini adalah berkat bantuan dari para dosen dan juga alumni Fakultas Pertanian yang tersebar seluruh Indonesia dan ada juga yang luar negeri. Jadi mereka menyumbang sehingga ini bisa kita selesaikan. Dan kalau kita lihat prasasti ini ya diresmikan sama-sama gitu. Tidak ada nama seseorang sana, nama saya atau nama siapa, tidak ada kan. Jadi Musola Jabal Rahmah Pertanian Nusantara diresmikan tanggal 1 Desember. Kita kan juga menghindari ria segala macam kan. Nah, terus kemudian dengan bantuan dari para alumni kita buatlah pelataran ini, dan ini juga bisa menjadi tempat untuk belajar manasik haji kan. Jadi anak-anak TK atau SD sering juga ke sini melihat musola ini dan juga melakukan manasik haji. Dan mereka juga disediakan tempat camping di sana atau di sini. Dan sekarang juga ada kegiatan-kegiatan dari dari Universitas Andalas untuk melakukan kegiatan diskusi agama ya. Malam-malam biasanya mereka diskusi di sini, terus kemudian tidur di sini, besok pagi mereka pulang. Jadi sekarang setelah COVID ini alhamdulillah setiap hari ada yang berkunjung. Nah, karena bentuknya yang unik tadi dan juga tempatnya ini memang sudah disediakan. Ini kan berupa bukit ya,
beberapa bukit ini dulu ditanami rumput Jepang, tapi sekarang ada alang-alang yang tumbuh sedikit, nanti kita akan potong. Dan kita juga pasang AC di sini, ada 2 AC. Tapi sebetulnya nggak perlu. Kenapa demikian? Karena di dalam itu sudah sejuk gitu. Jarang kita menggunakan AC. Kalau untuk ukurannya berapa sih Pak? Nah, ukurannya 10 kali 10 di luarnya, tapi isi di dalam itu 7 kali 7. 7 kali 7. 7 kali 7. Ya. Mungkin, nah dari kan udah dari pembangunan nih, udah Bapak Dinas tadi. Kira Pak, mungkin apakah pernah mungkin ada kendala kah saat proses, apa mungkin musolanya sudah jadi? Alhamdulillah kita tidak punya kendala, karena kalau sesuatu yang tujuannya baik, ya insya Allah biasanya ya alhamdulillah itu akan dilancarkan. Jadi kita dapat bantuan eskavator itu kan juga free, cuma ya 1 tahun lebih. Terus kemudian untuk melanjutkan pembangunan di atas itu juga full partisipasi dari dosen dan juga para alumni pertanian. Jadi tidak ada kendala. Kemudian kita mau buat pelataran ini, ya kita hubungi alumni ya, dan sekarang kan mudah pakai grup WA. Ini perkembangannya ya masuk lah. Terus kita buatlah seperti ini ya. Terus kemudian keliling ini juga sudah kita pagar supaya tidak masuk hewan liar segala macamnya. Dan di sini kan juga ada pegawai yang tinggal, masuk mahasiswa yang memelihara kebun ini dan juga musola ini. Jadi setiap hari dia membersihkan ini, dan seperti yang kita lihat tadi, alhamdulillah ya setiap hari ada saja. Sekarang ada teman-teman di dalam itu yang lagi belajar baca Al-Quran ya. Alhamdulillah begitu. Jadi kan mungkin kalau mungkin kita tahu soal ini mungkin untuk ibadah, berarti ini bisa dikatakan untuk tempat wisata kan Pak? Ya, jadi tujuan utama itu tempat ibadah, untuk sholat. Terus kemudian sekarang juga sudah digunakan untuk diskusi agama malam kan, sampai pagi. Terus kemudian ini juga jadi tempat wisata. Kalau mereka pagi datang ke sini, yang datang itu bukan dari Padang saja, karena dia sudah viral di YouTube dan dari Jakarta ada, dari Pekanbaru, Jambi, Medan, pokoknya dari termasuk juga ada warga kita yang bermukim di luar negeri gitu kan, dia pulang kampung dia datang sini. Dulu pernah juga kita adakan di sini di Padang ini rapat dekan-dekan Fakultas Pertanian seluruh Indonesia. Kita adakan juga acara di sini gitu kan, seluruh dekan ada sekitar 100 lebih itu kita adakan acara di sini, dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan jadi inspirasi juga bagi yang lain untuk memanfaatkan sesuatu yang kelihatannya mungkin tidak berguna, tetapi kalau kita mau mengerjakan hanya dengan bermodal tekad dan keyakinan, jelas seperti ini. Jadi seperti saya tadi sampaikan pada waktu gempa 2009 sampai 2009 ya, ini aman-aman saja, walaupun pada waktu itu di bawah ini belum kita isi dengan campuran semen sama pasir ini. Jadi mengisi lubang-lubang ini belakangan kita susun, batunya kita isi. Kecuali kalau yang di atas itu memang sudah seperti kita membuat fondasi ya, semen taruh batunya sampai ke atas. Nah mungkin karena di sini memang namanya kita mungkin untuk penelitian, kira-kira Pak mungkin apakah sebelumnya nih, sebelum saya di sini Pak, apakah sudah ada yang meneliti ke sini Pak? Tugas atau mungkin yang lain? Saya tidak tahu kalau untuk penelitian ya, karena saya kalau dulu waktu saya masih jadi dekan memang hampir setiap hari saya ke sini. 1 minggu pun kadang-kadang saya ke sini kan, sama anak bimbingan kita diskusi penelitian segala macam. Dan selama sejak awal berdiri sampai sekarang ini alhamdulillah memang selalu ada tiap hari itu yang berkunjung, kecuali pada waktu COVID dulu ya, itu memang ini kita tutup, tapi sekarang sudah ramai lagi, baik yang dari
Kota Padang maupun juga yang dari luar gitu kan, karena banyak juga yang justru dari Kota Padang sendiri yang tidak tahu, yang lain mereka tahu karena lihat di Google atau di YouTube. Mungkin kalau boleh nih satu pertanyaan lagi Pak. Mungkin kalau kita tahu ya Pak ya, mungkin kalau dari awal kita masuk itu kan memang ada beberapa rumah. Nah sampai sini mungkin kita ya kiri kanan kita ya seperti kayak hutan-hutan gitu ya Pak. Kira-kira Pak, apakah itu bisa dikatakan suatu kendala atau masalah untuk bagi mereka yang kesini? Siapa tahu kan, oh takut saya sendiri kesini gitu. Mungkin masih atau jalan agak sepi ke jalan kesini gitu. Ya sebetulnya tidak ada kendala karena yang pertama kita bangun itu ada kan jalan dari Iya, jalan. depan itu ya. Kita bangun jalan kan lurus itu hampir 800 meter yang lurus, terus kemudian belok-belok ini sampai 1200. Nah jalan itu kita buat 6 meter dan kita pada waktu tahun 2015 ya 2015-2016 jalan itu kita buat beton seperti sekarang. Itu bantuan, alhamdulillah bantuan dari Pak Gubernur ya, Pak Mayadi. Walaupun hanya sampai di sini, tetapi setelah jalan ini siap, ada proyek pembangunan bendungan di atas itu, ya, sehingga jalan ini hancur karena kan truk-truk besar itu masuk kan. Tapi mereka berjanji setelah proyek di atas itu selesai, jalan ini diperbaiki lagi dan alhamdulillah memang diperbaiki dan malahan diperlebar gitu kan, dilebar. Jadi tidak ada kendala. Dan juga kalau kita lihat di bawah itu simpang 3 itu kan ada juga saya buat satu rumah bertingkat 2 yang di bawahnya saya buat juga dari batu besar-besar ini. Terus kemudian lantai 2-nya itu dari bangunan yang terstruktur seperti biasa kan. Dan lantainya itu saya buat dari pohon-pohon ini. Pohon-pohon ini kan banyak Pak yang ditebang terus kemudian dibelah gitu. Dibelah seperti ini dan ditaruh yang apanya kulitnya ke bawah kan. Disusun gitu. Jadi kalau kita lihat ke atas itu adalah lotengnya itu dari pohon kayu yang masih ada kulitnya seperti itu. Jadi ya suasananya sangat alami gitu kan. Kalau kita lihat sekarang di atas ini kan sudah hutan lagi. Ini sebetulnya dulu adalah tempat penelitian mahasiswa, praktikum, tapi karena pada waktu COVID kan berapa itu 3 tahun kita tinggalkan. Jadi belum semuanya kita bisa olah lagi. Ini juga ada di sini kolam ini 8. Di sana juga ada kolam ikan ada 4. Di sana juga ada kita buat sebetulnya kolam untuk anak-anak yang setinggi pinggang inilah apanya. Itu dan di atas sana itu ada juga kolam 40 kali 30 meter. Dalamnya ada yang sampai 2 meter di miring kan. Bisa juga untuk kolam renang, cuma sekarang ini kurang terpelihara ya. Nah kalau kita lihat dari sini kita bisa lihat itu Kota Padang ya. Kota Padang itu juga pulau apa namanya? Tuh yang sana itu. Tuh. Tuh sebelah sana. Pulau apa tuh? Tuh sebelah sana. Sini. Itu kan Kota Padang itu. Nah sekarang sudah tertutup karena pohon-pohon ini sudah tinggi ya. Dulu kelihatan semuanya. Mungkin ini akan kita kurangi supaya kelihatan lagi Kota Padang gitu. Dan kalau kita lihat ingin membuat video ini secara keseluruhan, bisa kita naik ke atas karena tuh bisa lihat seluruhannya dan termasuk kubahnya. Kalau sini kan kelihatan kubahnya kan. Kita naik sana kelihatan kubah. Mungkin dari penjelasan Bapak, mungkin dari mulai dari pembangunan sampai materialnya sampai mungkin mungkin ini jadikan untuk selain untuk ibadah dan juga untuk wisata. Nah jadi mungkin sini Pak dari penjelasan Bapak ini bisa nanti kita simpulkan untuk tugas penjelasan saya. Dan di sini saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk waktunya Bapak udah bisa meluangkan, mungkin karena Bapak mungkin sibuk juga ya Pak ya.
Dan alhamdulillah, karena kan alangkah lebih baiknya kalau kita mencari sumber itu dari orang yang bersangkutan. Karena kan kalau kita mencari dari orang lain, sekarang itu bisa jadi ditambah-tambah Pak gitu. Nah, ada beberapa yang tadi Bapak jelaskan mengenai tentang ukuran. Kalau saya waktu itu lihat di Google itu katanya 5x5 Pak. Jadi setelah dari Bapak baru saya tahu, oh ternyata ukuran yang dijelaskan itu salah. Nah, jadi mungkin dari sini Pak, saya ucapkan banyak terima kasih buat Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi saya dan juga bisa menjadi ladang pahala juga buat Bapak. Di sini saya ucapkan terima kasih Pak. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kasih banyak ya Pak.